Nah saudara, hari ini temanya adalah That We May Be One. Mari kita lihat dari Yohanes 17, saudara. Yohanes 17, kita buka Yohanes 17. Judul perikopnya adalah doa Yesus untuk murid-muridnya. Saudara, kalau dikatakan doa Yesus untuk murid-muridnya, berarti ini doa Tuhan Yesus buat kita semua. Amin. Karena kita adalah murid-muridnya, saudara. Nah saudara, di ayat 9, firman Tuhan bilang demikian. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia, aku berdoa. Sekali lagi, bukan untuk apa saudara? Dunia aku berdoa. Tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Saudara, di sini dikatakan dan ditegaskan, Yesus menegaskan dalam doanya bahwa dia berdoa bukan untuk dunia. Ya, tetapi doa ini khusus, sekali lagi katakan khusus saudara. Khusus buat kita, murid-muridnya atau gerejanya. Saudara, karena kita ini berbeda dengan dunia. Roma 12 ayat 2 bilang demikian. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi kamu berbeda, yaitu dengan berubah oleh pembaharuan budimu. Saudara, yang membedakan kita dengan dunia adalah dunia nggak bisa berubah. Tapi kita gereja setiap hari, karena kita mendengar firman, setiap kali kita dipulihkan, setiap kali kita datang ke gereja, kita dirubahkan. Jadi perbedaan kita adalah kita mau berubah oleh pengertian kita melalui firman Tuhan. Nah saudara ingat di dalam doa, yang lalu saya katakan bahwa doa itu selalu ada unsur permintaan saudara. Ya, di dalam doa ada unsur permintaan. Karena itu kalau dikatakan Yesus berdoa kepada Allah Bapa. Ingat, waktu kita berdoa Bapa kami, kita panggil Bapa kami yang di surga. Berarti Yesus minta kepada Bapanya. Ada unsur permintaan. Kalau kita lihat ayat 11-nya, Yohanes 17 ayat 11, dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada dalam dunia. Kita ini semua masih ada dalam dunia. Yesus sudah naik ke surga, tapi kita masih ada dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, kepada Tuhan, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah kau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Saudara, apa yang diminta Tuhan Yesus? Apa yang diminta Tuhan Yesus? That we may be one. Supaya kita menjadi satu, saudara. Saudara, siapa di sini yang pernah berdoa, saudara? Semua orang pasti pernah berdoa, apalagi orang Kristen, saudara. Siapa di sini yang kalau berdoa pengen doanya dijawab? Semua. Saya percaya saudara doa nggak basa-basi. Tuhan, saya berdoa karena memang katanya harus berdoa, tapi saya nggak perlu dijawab. Saya percaya nggak ada yang seperti itu. Kalau kita minta dalam doa kita, kita pengen mendapat jawaban doa. Betul saudara? Dan dikatakan ini Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa. Tuhan mengajarkan kita kalau berdoa jangan bertele-tele. Tapi dalam Yohanes 17, dia mengulang. Karena ini sesuatu yang tidak mudah. Ini sesuatu yang mustahil, yaitu murid-muridnya menjadi satu. Gerejanya menjadi satu itu sesuatu yang tidak mudah. Tetapi Tuhan minta kepada Bapa, Bapa, aku nggak ada lagi dalam dunia, tapi mereka masih dalam dunia. Dan aku minta mereka diberi kemuliaan supaya mereka bisa jadi satu. Saudara, ini permintaan Tuhan. Ini isi hati Tuhan. Anak-anak sekolah minggu kalau dikatakan Natal, jangan kamu mengharapkan hadiah, tapi biarlah kau datang membawa hadiah kepada Tuhan Yesus. Saudara, ini yang diharapkan Tuhan. Tuhan mau murid-muridnya menjadi satu. Dan ini pesan dan doa buat kita yang masih ada dalam dunia ini. Ayat 22. Kita lihat lagi Yohanes 17 ayat 22. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Saudara, kemuliaan diberikan supaya kita menjadi satu. Sama seperti Bapa dengan Tuhan Yesus adalah satu. Kalau kita bicara kemuliaan, kita berbicara glory, kita berbicara kemenangan. Dan saya percaya hari ini di akhir tahun,
kita bisa melihat ada banyak kemenangan Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Setuju, saudara? Saudara diberkati dalam tahun ini? Saudara, ini untuk apa? Semua kemuliaan, kemenangan, berkat yang saudara terima. Doa Yesus supaya kita menjadi satu. Saudara, apa hubungannya dengan cerita Ruth dan Naomi? Saudara, saya percaya kita bisa melihat satu kesatuan manusia yang tidak lazim menurut saya. Yang jarang. Kita lihat Ruth ya. Ruth 1 ayat 8. Berkatalah Naomi kepada kedua menantunya, pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu. Dan kepadaku, artinya kepada anak-anaknya, karena anak-anaknya sudah mati. Ayat 9, kiranya atas karunia Tuhan, kamu mendapat tempat perlindungan, masing-masing di rumah suaminya. Lalu diciumnyalah mereka, tapi mereka nangis dengan suara keras. Saudara, dua-duanya Orpa dan Ruth sama-sama mengasihi mertuanya. Sama-sama sayang sama mertuanya. Mereka nggak mau pisah, saudara. Mereka nggak mau pisah. Tapi ayat 10-nya, ayat 10. Dan berkata kepadanya, tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu. Ini tanda bahwa Orpa dan Ruth dua-duanya mengasihi mertuanya. Sangat mengasihi Naomi. Tetapi Naomi berkata lagi, pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak-anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu? Nanti, pulanglah anak-anakku, pergilah sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan pun bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti mereka sampai dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian, anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang ku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan teracung kepada aku. Kemudian menangis pula lah mereka dengan suara keras. Lalu Orpa, tadi diceritakan karena dia punya bisnis bakmi. Dia ingat bakminya rame, dia mencium mertuanya itu dan minta diri. Tetapi Ruth tetap berpaut kepadanya. Berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu. Pulang kepada bangsanya, kepada para allahnya tadi dikatakan. Jadi Orpa akhirnya kembali kepada bangsanya. Bahkan saudara dikatakan Moab itu bangsa yang tidak kenal Tuhan, saudara. 10 tahun Naomi mendidik menantu-menantunya ini untuk kenal Tuhan. Tuhan bangsa Israel, Tuhan kita. Kemudian dilepaslah Orpa untuk kembali ke bangsanya dan kembali kepada Allahnya. Ayat 16, ini ayat yang sangat terkenal. Dikatakan, tetapi kata Ruth, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu. Jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut. Saudara, bukankah ini sebetulnya komitmen antara suami istri ya? Hanya maut yang memisahkan kita. Tapi ini berbicara mertua dan menantu, saudara. Tapi kalimat Ruth ini kalimat yang dicatat oleh Alkitab. Bahkan sangat terkenal bahwa aku gak akan meninggalkan engkau. Dimanapun engkau berada, di situ aku juga berada. Dimanapun kau mati, di situ aku mati. Karena bangsamu, bangsaku, orang-orangmu, rakyat dari bangsamu akan menjadi rakyatku. Tuhanmu adalah Tuhanku. Nah saudara, saya mau tanya pendapat saudara dan saudari semua. Kalau kita ada pada posisi mereka waktu itu, kira-kira saudara, kita mau ikut, ya, kita mau ikut seperti Orpa atau seperti Ruth, saudara. Mari coba tampilkan. Nah saudara, ini ada beberapa pertimbangan ya, yang saya
buat kalau kita menjadi Orpa dan Rut? Kira-kira apa yang akan kita pilih? Yang pertama dikatakan tidak ada anak laki-laki untuk menjadi suami. Artinya kalau ikut Naomi tidak ada masa depan, betul? Ya. Kalau ikut Naomi, kalau ikut Naomi, mereka nggak punya masa depan lagi. Tapi kalau dia pulang ke rumah orang tuanya, minimal masih bisa ketemu cowok, saudara. Ya. Dan karena dia masih janda, sudah masih muda, saudara. Masih janda muda. Kemudian kalau ikut Naomi, dia akan menjadi orang asing, saudara. Dan saya percaya orang asing dikatakan di Alkitab tidak mudah untuk bisa mendapatkan jodoh di tempat yang asing. Ya. Kemudian yang kedua, hidup penuh kepahitan. Saudara, Naomi itu dikatakan dulunya sangat cantik, makanya namanya Naomi. Kemudian dia ganti nama, saudara. Waktu dia kembali ke Bethlehem, dia bilang jangan panggil aku Naomi lagi, tapi panggil aku Mara. Ingat ada tempat dikatakan Mara pada waktu bangsa Israel marah-marah, yaitu karena airnya pahit, saudara. Nah, saudara, itu berbicara pahit. Saya agak sedikit ralat sedikit tadi di dramanya. Dikatakan awalnya itu hidupnya Elimelek, Naomi dan Mahlon Kilion tuh susah banget tadi ya, kita lihat ya. Tasnya aja ya tadi yang diperankan Pak Lexi itu. Salah. Elimelek tuh kaya sekali. Di Bethlehem dia orang yang paling kaya. Dia sangat terkenal, ya. Kaya raya, saudara. Cuma pada waktu itu karena punya kemampuan, punya kekayaan yang besar, makanya waktu di Bethlehem terjadi kelaparan, waktu di Israel ada kelaparan, dia punya duit untuk pindah, saudara. Ya. Dia pindah, dia ngungsi ke Moab. Ya. Itu satu kesalahan utama yang dilakukan keluarga ini. Karena dia punya power, karena mereka punya uang, saudara. Ya. Tapi akhirnya Naomi bilang, jangan panggil aku Naomi lagi waktu dia pulang. Karena aku hidup dalam kepahitan. Saudara, ikut Naomi berarti ikut pada orang yang yang penuh dengan kepahitan. Dan saya percaya kepahitan Naomi dapat menular, saudara. Ya kan kalau kita dengar orang yang kepahitan, terus dengar tiap hari. Dia cerita tentang kepahitan terus. Lama-lama bisa nular, saudara. Kita ikut kepahitan, saudara. Ya. Saudara, itu yang kedua. Ketiga, hidup dalam kekurangan. Ya. Artinya tidak ada untungnya buat Orpa dan Ruth untuk ikut Naomi. Karena bahkan banyak kerugian dan pengorbanan yang bahkan harus membiayai mertuanya kan. Tadi kita lihat bahwa dia harus bekerja. Saya percaya kita lebih suka dekat dengan orang yang sukses, yang dalam keadaan kelimpahan. Saya masih ingat waktu waktu saya masih SD, papa saya waktu di Semarang bangkrut, saudara. Ya saya dengar juga cerita dari mami saya bahwa semua orang, kerabat, bahkan saudara pun menjauhi kita. Ya. Nggak ada yang mau dekat sama orang yang susah, saudara. Semua pergi. Ya. Bahkan saya ingat mami tanya sama pacar cici-cici saya. Ya. Dua-duanya sudah jadi suami sekarang. Dua-duanya tanya, kamu masih mau sama anak mami? Papi mami sudah habis, udah bangkrut, ya, masih mau? Satu bilang, ya mau, ya, tetap. Yang satu lagi juga bilang mau. Akhirnya mereka sekarang jadi hamba-hamba Tuhan juga di gereja kita, saudara. Nah, saudara, karena nggak semua orang mau sama orang yang susah, saudara. Tapi di sini dikatakan ada pilihan, ada pertimbangan yang harus dipertimbangkan oleh Orpa dan Ruth. Karena mereka harus hidup dalam kekurangan. Dan ini yang paling ngeri, yang keempat. Ini yang ngomong adalah Naomi, tangan Tuhan sedang teracung terhadap saya. Saudara, siapa di sini yang mau dekat sama atau ikut sama orang yang dalam keadaan Tuhan sedang menghukum dia? Saya percaya jauh-jauh deh sama orang yang lagi dihukum Tuhan. Yang lagi berurusan teman Tuhan, jangan deket-deket deh, saudara. Ya. Dikatakan di Rut, di kitab Rut dikatakan, karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan yang maha kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Dan juga dikatakan, sebab yang maha kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Saudara, ada 4 pertimbangan. Dan saya percaya sangat manusiawi kalau akhirnya Orpa melanjutkan bisnis bakminya, saudara. Ya. Saudara, di Alkitab nggak ditulis dia punya bakmi, saudara ya. Tapi itulah kenyataan di Jakarta, saudara. Nah, saudara,
Kita lihat, next. Jadi motivasi dan tujuan itu akan sangat mempengaruhi unity. Motivasi dan tujuan akan sangat mempengaruhi kesatuan, saudara. Filipi 2 mengatakan, Tuhan bilang begini, aku mengosongkan diriku, ya, dan mengambil rupa seorang hamba. Bahkan di ayat yang sebelumnya, dengan tidak mencari kepentingan sendiri, tapi dengan rendah hati, aku menganggap yang lain lebih utama daripada diriku. Saudara, kita lihat apa yang mengikat Ruth dan Naomi. Beberapa hal yang saya lihat dari firman ini. Yang pertama, mereka punya tujuan. Saudara, Ruth bilang begini kepada Naomi, sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku akan pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku akan bermalam. Saudara, kalau kita bisa punya tujuan yang sama, walaupun tidak menguntungkan, walaupun akan menyakitkan, walaupun akan membuat kita kekurangan, walaupun mengalami proses seakan-akan Tuhan sedang, tangan Tuhan teracung pada kita. Tapi karena kalau kita punya tujuan yang sama, kemanapun kau pergi, ke situ juga aku akan pergi. Kemanapun engkau bermalam, di situ aku bermalam. Kita bisa unity, saudara. Yang kedua, yang mengikat Ruth dan Naomi adalah komunitas. Berbicara identitas. Ruth bilang begini, bangsamu lah bangsaku. Saudara, kalau bicara bangsamu lah bangsaku, your people shall be my people. Artinya, identitas, kenapa kita bisa mengatakan kita bangsa Indonesia? Karena kita punya ID card. KTP kita adalah Indonesia, paspor kita Indonesia. Ada beberapa di sini saya melihat warga negara Singapura, ya saudara. Ada juga yang warga negara Amerika, tapi itu identitas kita, saudara. Berarti Ruth bilang begini, identitas kita sama, omongan kita akan sama, ya. Komunitas kita akan sama. Dan yang ketiga ini yang paling penting, Allahmu lah Allahku, your God is my God. Artinya begini, Tuhan yang utama dalam kesatuan. Kalau waktu kita utamakan Tuhan yang utama dalam gereja ini, Tuhan yang utama dalam rumah tangga kita, saya percaya kita nggak akan terjadi perpecahan. Kita nggak akan memikirkan kepentingan diri kita sendiri, tapi biar Tuhan yang diutamakan, Tuhan yang diuntungkan. Nah, kita lihat saudara, apa yang dapat mempersatukan CLC, City of Love Church, saudara. Saudara, yang pertama, belum? Yang pertama adalah kita memiliki tujuan yang sama. Saudara, masuki tahun 2019, ada visi yang baru yang akan menjadi visi gereja kita, yaitu membangun jemaat yang sehat. Gembala sidang kita kemarin sudah mengatakan bahwa tahun 2019 adalah tahun kelahiran yang baru. Tahun ini tahun permulaan yang baru dan tahun depan adalah tahun kelahiran yang baru. Orang yang lahir baru mempunyai gaya hidup yang berbeda. Orang yang lahir baru, pola pikirnya berbeda. Dan saya percaya sejalan dari visi gembala sidang kita, City of Love, memasuki tahun 2019 adalah berbicara membangun jemaat yang sehat. Saya percaya semua orang di sini yang ada dalam ruang ini pasti mau sehat. Amin. Semua orang mau sehat bukan hanya jasmani tapi juga rohaninya juga. Sehat lahir batin. Tubuhnya sehat, jiwanya, pikirannya, perasaannya, kehendaknya sehat. Rohnya juga mau sehat, saudara. Jadi kita akan memiliki tujuan yang sama, saudara. Kalau saudara sejalan dengan tujuan itu, kita akan jadi satu. Tapi memang mungkin melalui itu nggak menguntungkan, saudara. Melalui itu kita harus ikut, harus turut, harus taat, saudara. Yang kedua, kita berbicara identitas. Berarti saudara berbicara komunitas. Kita ada namanya COF. Tapi tahun depan kita akan menjadi The COF. Apa bedanya COF dan The COF? Artinya begini, tadinya COF itu hanya asal ada. Yang penting ada cell group. Tapi tahun depan ini akan menjadi satu yang utama di gereja kita. City of Love harus menjadi cell group. Artinya semua jemaat City of Love harus tertanam dalam cell group. Karena disitulah semua mulainya dari cell group. Bertumbuh melalui cell group.
Bertumbuh melalui KOF. Nanti akan, kalau mau melayani melalui KOF. Semuanya melalui KOF. Orang bisa dibentuk karakternya melalui KOF. Jadi KOF akan menjadi yang utama dari gereja kita. Firman Tuhan mengatakan tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Ya. Semua Tuhan ciptakan baik, tetapi waktu Tuhan melihat manusia itu sendiri tidak baik. Saudara, kita nggak bisa sendiri, kita butuh satu dengan yang lain. Ruth bersama Naomi, saudara. Puji Tuhan, firman Tuhan bilang begini, sebab di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Untung firmannya nggak bilang begini, untung di mana ada 7-8 orang berkumpul, Tuhan baru hadir. Untung hanya 2-3 orang, Tuhan sudah hadir. Makanya saya bilang dengan Gembala KOF, kalau engkau ngundang orang nggak ada yang mau datang, tapi cuma anggotamu satu, cukup Tuhan udah hadir di situ. Ya. Tuhan ada di tengah-tengah kamu. Jadi jangan dibubarin, jangan diliburkan. Ya. Tetap jalan, karena Tuhan bilang 2-3 orang berkumpul, Tuhan hadir. Yang ketiga adalah Tuhannya. Yang utama adalah apakah ini kehendak Tuhan? Apakah ini yang utama? Saudara, untuk unity itu nggak mudah, saudara. Susah banget. Saya mau cerita sedikit, kemarin tanggal 24 November, kita ada namanya COC, Chosen One Community, mengadakan Natal. Saudara, Chosen One Community ini adalah gerakan youth dari rayon, saudara. Jadi, Gembala rayon kita mau semua youth yang ada di rayon 1F memakai nama yang sama. Kita sudah punya nama youth kita, namanya FES. Tapi minta dilebur menjadi satu. Saudara, buat saya pertama kali, kalau saya memikirkan untung rugi, saya nggak mau. Ya. Terus kemudian waktu Natal ini yang dipilih orang-orang kita lagi. Ketuanya Randy Rere, ya, tadi yang negosiasi dengan Boas, ya, itu. Kemudian tim kita, Praise and Worship, kebanyakan dari kita. Saudara, pada waktu itu saya jujur nggak ada untungnya ini. Ini kan rayon punya. Tapi waktu itu dia adakan ibadah di sini. Sekarang nanti Natalnya bukan di tempat kita. Bisa saja jemaat kita terhisap di sana gitu kan. Itu pemikiran Gembala sama semua. Kalau di scan itu sama, saudara. Ya. Tapi boleh ada cuplikan videonya, 1 menit saja kita lihat. Ini masa-masa persiapan. Generasi anak-anak muda, engkau harus bangkit. Generasi anak-anak muda, engkau harus radikal dengan Tuhan. Generasi anak-anak muda, engkau sungguh-sungguh cinta mati-matian pada Yesus. Ini masa persiapan. Saudara, pada waktu saya ada di situ, saudara, ya, saya melihat ada satu, tuh WL-nya tadi keren banget pakai gitar. Saudara, pada waktu saya di situ, sebelah saya ada 2 gembala. Kemudian yang satu gembala tuh bilang begini, ini tim kamu ya, karena WL-nya tiba-tiba ambil gitar terus ngejreng gitu, saudara. Dia langsung bilang, ini tim kamu ya. Saya bilang, yang mana? WL-nya, betul. Saya bilang, itu orang tim kita, termasuk beberapa pemain musik, saya bilang gitu. Oh iya, mantap. Terus akhirnya gembala itu pergi, saudara. Karena ada acara, datang lagi satu gembala lagi. Ini WL-nya dari mana? Gitu. Saya bilang City of Love. Karena kenceng, saudara, nggak kedengeran. Hah? City of Love? Hah? Orang saya bilang gitu. Saya bilang gitu. Gak boleh, mestinya saya udah dibilang sama Evelyn, diingetin, jangan bilang orangmu, ini orangnya Tuhan semua gitu. Cuma maksudnya saking gak kedengeran gitu loh. Soalnya dia bilang, wah iya hebat. Kemarin di pertemuan gembala ditanyain lagi yang main gitar itu. Hati-hati, kamu lagi diincer.
Tapi nggak ada papa yang kayak gini ya. Like father, like son. Yo, jangan wani piro. Berarti mau dinego, nggak. Saya nggak jual. Saudara, saya melihat luar biasa. Tapi ya satu yang saya lihat tuh ada perkenanan Tuhan di acara itu. Dan Tuhan bilang, lihat, kalau gereja bersatu seperti ini. Kalau gereja menjadi satu, kau lihat ada perkenanan Tuhan. Saudara, kalau itu anak muda, ada sekitar hampir 400 anak muda ya. 350 ya. Mereka waktu ditantang saudara, mereka maju. Tadi kalau kita lihat videonya juga nggak ada saya tuh. Tapi saya tahu ada Tuhan. Tuhan bilang, waktu gereja menjadi satu, aku akan hadir. Aku akan melawat mereka. Di situ saya tahu, wow, saya diizinkan Tuhan melihat. Kesatuan ternyata itu memang doa Tuhan Yesus. Tapi susah banget dijawab oleh murid-muridnya. Bahkan sampai hari ini, saudara. Yang paling mengerikan tuh, paling susah bersatu tuh Kristen, saudara. Ya. Yang lain, kalau mau sembahyang tinggal parkir di mana aja, saudara. Tapi sekarang kalau kita satu gedung ada 6-7 gereja. Di lift aja udah tarik-tarikan, saudara. Coba di sini yang nyapa, kadang-kadang satu lift kalau saya kadang-kadang, ya di dalam lift kan kita ada 2 gereja juga ya hari Minggu. Saya senyum, dia nggak senyum, oh berarti bukan City of Love. Shalom, apalagi di Shalom. Apa Shalom? Karena Shalom itu GBI, saudara ya. Tapi bukankah harusnya kita menjadi satu? Ya. Nggak mudah, memang nggak mudah. Tetapi saya bisa merasakan tangisan Tuhan. Dia doa sambil nangis sama Tuhan. Diulang-ulang. Tuhan ajarkan jangan bertele-tele, tapi Tuhan bertele-tele soal persatuan ini. Karena ini sesuatu yang nggak mudah. Tapi kalau kita bisa mau yang diuntungkan adalah Tuhan, saya percaya kita akan tanggalkan. Rugi, kerugian, susah, kita akan tanggalkan semua itu. Oke lah, nggak apa-apa. Yang penting doa Tuhan dijawab. Karena yang bisa menjawab Tuhan, doa Tuhan Yesus, kita saudara. Tuhan minta kita menjadi satu. Saudara, kalau boleh saya sedikit, ini hermetas ya, bukan ya. Hermeneutik, ya, itu penafsiran, ya. Oke, next. Penafsiran. Saudara, kemarin saya ketemu karena Pak Runa mengisi di Woman, saya gitu kita makan, terus saya cerita, hari Minggu ini kita udah Natalan, ada drama keren tentang Ruth dan Naomi. Terus langsung dia bilang, ada Boas, iya. Boas itu Ebsan, dia bilang gitu. Itu hakim ke-9. Terus saya berkata, yang benar Pak. Ini yang akan Tuhan mau di tahun ke-9, 2009, Ayin Ted berbicara Ebsan, hakim yang ke-9. Dia bilang begitu. Ini yang saya dapat, Ebsan, hakim yang ke-9. Saudara, kemudian saya coba lihat di Wikipedia, saudara. Ya. Nah, hakim Israel kuno itu ada, dari Yosua itu hakim, tapi dia ada satu kitab sendiri. Tapi di kitab hakim-hakim, kalau kita hitung, benar saudara, Otniel itu yang pertama, Ehud, Samgar, itu yang ketiga, Deborah yang keempat, Barak tidak resmi diangkat sebagai hakim. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5 Gideon, Abimelek juga enggak resmi diangkat sebagai hakim, Tola yang ke-6, ke-7 Yair, ke-8 Yefta, dan Ebsan adalah hakim yang ke-9. Elon, Abdon, dan Simson. Samuel itu nabi, saudara. Jadi ada Ebsan adalah hakim yang ke-9. Nah, menurut penafsiran, termasuk Pak Aruna percaya ini, bahwa karena Boas tinggal di Bethlehem, Yudea, dan hidup di zaman hakim-hakim, ada beberapa rabi Yahudi, yaitu Rabins, Yarki, dan Ben Gursom, yang berpendapat bahwa Ebsan ini sama dengan Boas, yang pada masa tuanya menikah lagi dengan Ruth, untuk memperanakan Obed, kakek Daud. Selain itu belum ada informasi yang lebih jelas mengenai Ebsan. Ebsan kita bisa lihat di kitab hakim-hakim, saudara. Saudara, waktu saya melihat ini, wow, dari tahun Ayin Ted itu berbicara tahun kelahiran yang baru. Ada pertemuan antara Ruth yang berbicara gereja Tuhan dengan Boas, sang juru selamat keluarga. Kita tahu Boas itu ada 3 juru selamat di catatan Alkitab. Juru selamat bangsa itu namanya Musa, juru selamat keluarga itu Boas, dan juru selamat dunia namanya Yesus Kristus.
Saudara, di sini saudara, ya, kita melihat bahwa gereja bisa ketemu dengan Sang Juru Selamat yang kita hari ini rayakan kelahirannya. Pada waktu ada kesatuan antara Ruth dan Naomi, maka dia ketemu dengan Boas yang akan menebus keluarga ini. Menebus karena ada kesatuan. Saudara, memasuki tahun 2019 ini, saya percaya ini pesan Tuhan yang harus dicapai oleh City of Love Church atau GBI City of Love. Saudara, di dalam gereja ini ada 2 generasi. Ya, memiliki 2 generasi, before 40 dan after 40, saudara. Saudara, karena saya diingatkan Tuhan bahwa kamu lihat di Alkitab bahwa generasi itu 40 tahun. Musa 40 tahun dia satu generasi, ada di Mesir, kemudian di padang gurun. Generasi yang kedua, kemudian dia kembali ke membebaskan bangsa Israel dari Mesir, itu pada waktu 40 tahun yang ketiga. Dikatakan Samson gagal, dia hanya memerintah sebagai hakim 1 generasi. Nah saudara, ada 2 generasi di gereja ini yang melayani, saudara, yang ada berjemaat. Ada after 40 dan ada before 40. Dan pada waktu ada kesatuan antara Ruth dan Naomi, juga berbicara 2 generasi, mertua dan menantu. Disitulah ya, Juru Selamat itu akan hadir, Juru Selamat itu akan datang. Makanya di Yohanes dia bilang gini, kalau murid-muridku jadi satu, dunia akan tahu bahwa aku Yesus datangnya dari Bapa. Kenapa sampai hari ini dunia nggak mau terima Yesus? Karena dia melihat gerejanya tidak menjadi satu. Karena Tuhan bilang begini dalam doanya, kalau mereka menjadi satu, dunia akan melihat bahwa aku datangnya dari Engkau, Tuhan. Aku adalah Allah satu-satunya. Yang membuat dunia nggak percaya, karena gereja terpecah-pecah, saudara. Saudara, saya bicara begini, ada risiko. Setelah ini, saya pun harus menyerahkan mungkin. Gereja ini harus dilebur dengan gereja lain. Bisa saja terjadi, tapi itu harus dimulai. Memang dari seorang pemimpin harus berani. Karena saya tahu ini yang terbaik. Ini rencana Tuhan. Ini adalah kehendak Tuhan, saudara. Saudara, after 40 itu berbicara dia memiliki hikmat, saudara. Makanya dikatakan Alkitab, konon hikmat ada pada orang yang tua. Dan pengertian pada orang yang lanjut umurnya. Saudara, tapi before 40 itu dia punya energi. Makanya tadi dari drama itu, saudara bisa lihat bahwa Naomi memberi nasihat kepada Ruth. Boas, pemilik Boas Stock, mohon maaf ya Ibu Tina, dipakai bretoknya jadi Boas Stock, saudara. Ya, soalnya tadi waktu melihat Boas Stock, Pak Wir bilang sama saya, ada Ibu Tina tuh. Nah, saudara, dia memberi nasihat kepada Ruth. Ruth, kamu gini ya, kamu kalau dalam Alkitab lebih jelas lagi, kamu mandi. Mungkin udah lama gak mandi dia, saudara. Kamu dandan, kamu make up, kamu pakai baju kamu yang paling bagus. Selama ini mungkin udah gak dipakai, sudah berdebu gitu kan, saudara. Kamu dandan yang cantik. Kemudian kamu datangi. Boas pada malam hari lagi beres-beres, kamu di situ, waktu dia sudah makan dalam keadaan happy, dia tidur, kamu hampiri di situ. Ya, jangan ikut tidur. Yang tadi ikut tidur Ruth-nya sampai ngorok. Tapi sebetulnya Ruth nggak tidur, cuma pegang, buka selimutnya, kakinya, taruhkan tangannya di situ. Dan benar saudara, waktu Boas bangun, dia kaget. Saudara, hikmat orang yang tua kita itu penting. Dan anak muda harus taat, harus mengerti. Karena kita perlu, anak muda itu punya energi, ya dia semangat, tapi kadang-kadang ngawur gitu ya. Makanya kita perlu orang yang lebih tua memberikan hikmat, memberikan nasihat kepada anak muda. Tapi kita orang tua perlu energi anak muda. Ya, perlu mereka yang melanjutkan, mereka yang melakukan bagian mereka. Saudara, ini luar biasa, saudara. Ruth yang menjalankan. Dan kesatuan ini mendapatkan Boas, juru selamat keluarga, saudara. Dan pada waktu, saya percaya, pada waktu ada kesatuan dalam 2 generasi dalam City of Love, gereja ini akan mendapatkan juru selamat dunia. Ada Tuhan yang akan menarik banyak jiwa datang ke tempat ini, saudara. Saudara,
Kesatuan, ini sangat penting. Saudara, keputusan yang diambil Orpa itu saya percaya sangat manusiawi. Sangat nggak apa-apa, saudara. Ya, toh bakminya terkenal, saudara. Ya. Jadi, apa yang dia putuskan? Wajar, karena dia nggak melihat masa depan. Kita diberi otak, kita diberi kemampuan berpikir, kalau nggak ada masa depan ngapain ikut? Kalau nggak ada, tantangannya begitu banyak, ngapain ikut? Mana? Nggak ada Tuhan, ngapain ikut? Tapi saudara bisa melihat, ya, kesetiaan seorang yang mengikut walaupun nggak ada masa depan, nggak melihat sesuatu yang baik mungkin, ya, tapi dia taat, saudara. Saudara, sangat manusiawi keputusan Orpa, tetapi untuk menjadi the chosen one, makanya kata chosen one community, menjadi orang yang dipilih Tuhan, karena nggak semua orang dipilih Tuhan, saudara. Orpa nggak dipilih Tuhan, tapi Ruth dipilih Tuhan. Berbicara karakter yang ada di dalammu, yang ada di dalammu, saudara. Saudara, Ruth mengorbankan masa depannya. Ruth mengambil risiko untuk ikut dengan orang yang hidup dengan kepahitan, saudara. Ruth tidak mencari keuntungan, bahkan memilih hidup dalam kekurangan. Dan Ruth berani mengambil risiko. Walaupun kelihatannya Naomi kayaknya sedang ditekan Tuhan, tangan Tuhan sedang dihukum Tuhan, tapi dia tahu Tuhan yang disembah Naomi itu Tuhan yang hidup. Saudara, pertanyaannya, apakah saudara merasa di gereja ini ada Tuhan? Kalau saudara merasa di gereja ini ada Tuhan, saya rasa itu cukup untuk menyatukan kita, walaupun kita berbeda. Kalau saudara tahu bahwa gereja ini ada Tuhannya yang selalu intervensi, yang selalu campur tangan, bahkan selalu ngaduk-ngaduk, kayak sendok tadi katanya. Mengaduk-ngaduk gereja ini, karena saya percaya ada Tuhan yang selalu intervensi. Tuhan mengingatkan saya, kamu cuma hamba. Kamu itu bukan gembalanya, akulah gembala. Kamu hanya hamba yang dipercaya untuk melakukan tugas, dipercaya melakukan untuk mengerjakan talenta yang Tuhan percayakan. Saudara, saya sangat berharap gereja ini terus menjadi the chosen one. Karena orang-orang di dalamnya mau mengosongkan dirinya, mau merendahkan dirinya, supaya terjadi kesatuan. Karena kita melihat penyertaan Tuhan dalam gereja ini. Kita akan masuk dalam berjaman kudus, boleh tim musik. Saudara, sekali lagi, masuki tahun 2019 ini, tahun yang ke-9. Boas berbicara hakim yang ke-9. Kalau kita tahu caranya, Tuhan sudah kasih tahu caranya, yaitu dengan kesatuan, dengan menjadi satu. Maka Tuhan akan terus ada dalam gereja ini.